Halo teman-teman semuanya, kali ini kembali lagi nih sama aku. Hari ini kita akan bahas mengenai pengantar Pancasila. Nah, yang dibimbing oleh dosen pengampu saya yaitu Dr. Bapak Irfan, SPD MOR. Sebelumnya izin Pak. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum kita bahas nih materinya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Hafiza Mulia dengan NIM 4241210010 dari kelas PSKM 24A yang akan membahas materi seputar Pancasila, yaitu dengan mata kuliah Pancasila tentunya. Baik, yuk kita bahas materi yang pertama. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai penelusuran konsep dan urgensi Pancasila dalam pengantar pendidikan Pancasila. Nah, mata kuliah pendidikan Pancasila membentuk usaha yang dirancang secara sadar dan sistematis untuk menciptakan suasana belajar yang memungkinkan mahasiswa dalam pengarahan tersebut. Nah, konsepnya Pancasila terhadap mahasiswa ini ialah untuk membentuk suatu pendekatan student centered learning yang menitik beratkan pada pengembangan pengetahuan yaitu knowledge, kemudian sikap attitude, dan keterampilan yaitu skill. Nah, di mana para mahasiswa ini yang kita ketahui bahwa sebagai calon generasi penerus bangsa. Yang kedua, kita akan bahas mengenai alasan mengapa pentingnya pendidikan Pancasila ini sebagai suatu mata kuliah yang harus ada gitu dalam mahasiswa. Nah, seiring dengan perkembangan zaman di era globalisasi saat ini, turut juga mengiringi adanya tren yang semakin dinamis dan selalu diwarnai oleh ketidakaturan dan ketidakpastian. Nah, di mana kondisi inilah yang memunculkan kecenderungan permasalahan baru yang semakin beragam dan multidimensional. Nah, hal tersebut juga berdampak dan merugikan, di mana dampaknya berdampak menguntungkan apabila kita mampu nih memanfaatkan hal tersebut sebagai taraf hidup kita. Nah, namun juga berdampak merugikan apabila terpedaya dengan pemanfaatan untuk kepentingan yang negatif. Nah, hal inilah yang berarti dampak teknologi informasi berimplikasi secara langsung pada perubahan berbagai aspek kehidupan, termasuk terhadap karakter generasi muda. Nah, yang dimana persoalan ini sebenarnya juga menjadi sorotan tajam bagi warga negara sebagai masyarakat. Nah, di mana persoalan yang muncul sepertinya meningkatkan tindak kriminal yang semakin menjadi jadi. Ini kayaknya contohnya tuh seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Nah, kekerasan tersebut terjadi juga bukan karena tidak ada faktor. Tentunya ada beberapa faktor. Nah, di mana sebenarnya cara kita menyikapi juga sangat penting untuk proses berlangsungnya. Di sini kita akan bahas mengenai menggali lah bagaimana sumber historis, sosiologis, dan juga politis Pancasila dalam ketegakan indikator dari si pendidikan Pancasila tersebut. Nah, saya akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu mengenai sumber historis. Nah, bangsa Indonesia ini kan terbentuk melalui proses sejarah yang cukup panjang, di mana sejak zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Nah, ini menjadi perjalanan baru dan juga semangat baru bagi warga negara Indonesia untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, mandiri, serta selalu mempunyai prinsip yang bersimpul pada pandangan hidup serta filsafat hidup bangsa. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai dari sisi sosiologisnya. Nah, dari sisi sosiologis sebenarnya Pancasila ini juga memiliki sejarah yang dimana saat proklamasi berlangsung pasca Perang Dunia. Nah, dunia kita ini kan dicekam oleh pertentangan ideologi kapitalisme dengan ideologi komunisme ya. Nah, di mana kapitalisme ini berakar pada faham individualisme yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak-hak individunya. Nah, selanjutnya kita akan bahas dari sisi politisnya. Nah, sedangkan dari sisi politis, sebenarnya Pancasila ini juga merupakan salah satu bentuk penting dari hal-hal yang sering terjadi, di mana kita negara yang tidak akan pernah lepas dari sisi politik. Nah, ada juga dari sisi yuridis namanya, di mana ada berapa banyak faktor lah yang menjadi dasaran penting Pancasila ini. Nah,
karena Pancasila yang kita ketahui ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam formal dan fungsional yang ada di dalamnya, maka kenyataannya lebih objektif nih untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar yang mengikat setiap warga negara untuk taat dengan nilai-nilai instrumentalnya, undangan, yuripuridirisme, dan juga tertulis tidak seperti adat istiadat, kesepakatan, ataupun kesepahaman dan konvensinya. Nah, selanjutnya kita bahas yang terakhir, yaitu mengenai ada esensi dan urgensi Pancasila sebagai pengantar pendidikan Pancasila. Nah, esensinya di mana agar kita ini mampu untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani. Yang kedua, juga agar kita memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan juga kesejahteraan serta cara-cara dari pemecahannya. Nah, yang ketiga ialah mengenai kita biar mampu untuk mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi serta seni. Nah, yang terakhir menurut saya itu kita mampu juga nih berdasarkan banyaknya buku yang sudah saya baca serta buku dari pendidikan Pancasila sudah diberikan, bahwa sebenarnya peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya ini sebagai salah satu penggalangan untuk dari persatuan bangsa Indonesia. Nah, sedangkan untuk urgensinya ada beberapa faktor yang dimana agar membuat diri kita ini, membentuk diri kita menjadi diri yang lebih beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu agar kita menjadi seseorang yang lebih sehat jasmani, rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti. Lalu agar kita juga memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab serta sesuai dengan hati nurani. Nah, yang keempat, mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni. Nah, yang kelima, mampu juga nih untuk ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai pengantar pendidikan Pancasila. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi wawasan lebih baik lagi serta wawasan yang lebih bertambah bahwa pendidikan Pancasila ini adalah salah satu yang menjadi penegak serta kedisiplinan hidup kita di negara hukum kita ini. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.